Varian Omicron kini terdeteksi di beberapa benua. Varian ini pun diprediksi memiliki tingkat penularan lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Lalu bagaimana mitigasi yang harus disiapkan agar gelombang akibat varian Delta kemarin tidak lagi terulang? Kami bahas bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, serta Tri Yunis Miko, epidemiolog FKMUI. Selamat malam, Prof. Zubairi dan juga Pak Miko. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik. Selamat malam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya akan ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Prof, COVID-19 ini kan virusnya terus bermutasi, tapi yang sekarang yang lagi jadi concern adalah kemunculan Omicron, ya, varian Omicron ini. Nah, karakteristik kemudian mengapa ini disebut lebih berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya, Prof? Iya, karena virus ini lebih cepat menular, 5 kali lebih mampu untuk kecepatan penularan. Itu terbukti dari kenaikan jumlah kasus di Afrika Selatan, yang tanggal 23 itu belum ada 1.000, terus naik jadi 2.000, dan kabar ini sekitar 3.200-an. Namun berita dari sana juga menyebabkan klinisnya sebetulnya tidak terlalu berat, jadi agak mild gitu, lebih ringan. Jadi itu yang, dan kalau melihat penyebarannya tadi disampaikan sudah ke Inggris, ke Eropa, dan ke Hong Kong, ke tempat lain, itu memang berarti ini benar-benar lebih cepat menular. Oke, apa betul Omicron ini lebih rentan terhadap mereka yang belum divaksin, Prof? Iya, pada prinsipnya semua orang yang belum divaksin akan rentan terhadap varian apapun. Dan untuk yang divaksin pun juga tidak dijamin 100% terlindung, namun biasanya lebih ringan. Data dari Amerika misalnya yang sudah 2 kali divaksinasi itu sekitar 173.000 beberapa hari yang lalu, namun yang sudah divaksinasi ini ada sekitar 30.000 yang kemudian terinfeksi, kemudian yang meninggal 10.000 lebih. Untuk Indonesia, bulan Juli yang lalu saya masih ingat sejawat-sejawat saya, dokter-dokter, yang meninggal di bulan Juli itu 208, yang sebagian besar sudah divaksinasi. Jadi vaksinasi memang efektif, namun tidak melindungi 100%. Masih perlu upaya-upaya lain, upaya-upaya protokol kesehatan dan upaya yang telah dikerjakan sekarang ini untuk Indonesia amat berhasil, bagus. Oke, dengan vaksin-vaksin yang kita punya sekarang, yang diberikan sekarang, apakah ini cukup efektif untuk menangkal varian baru ini, Prof? Belum cukup bukti ya, namun belajar pengalaman yang lalu, melihat data-data kasus baru di Indonesia yang meninggal, kosongnya rumah sakit, saya optimis bahwa kita bisa menangkal varian baru ini selama kita patuh pada protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kita. Oke, saya ke Pak Miko. Pak Miko, melihat varian baru ini yang penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian lainnya, artinya bisa saja menjadi gelombang baru di dunia. Kurang lebih 12-13 negara sudah mengumumkan mendeteksi varian ini. Melihat itu, Pak Miko? Ya, jadi memang varian ini masuk ke varian of concern. WHO mengklasifikasikan atau memasukkan dalam varian of concern. Jadi varian of concern itu punya kelainan, yaitu pada penularannya memang berbeda dengan varian aslinya, kemudian mungkin akan mempunyai gejala dari varian aslinya berbeda, juga severitasnya berbeda begitu. Jadi dia masuk varian of concern. Nah, kalau lihat penularannya, dia bukan kecepatannya, yang penting adalah basic reproduction rate-nya. Berarti daya penularannya lebih besar dari aslinya. Kalau aslinya itu basic reproduction-nya punya daya penularan 2x3 atau 2-3 begitu. Kalau varian Delta itu bahkan 2 kali lipat dari varian aslinya. Kemudian kalau ini bahkan 2 kali lipat dari varian Delta begitu. Jadi amat menyeramkan kalau dilihat dari penularannya.
kalau dia dari severity-nya, berarti ini lebih severity, jadi dia punya daya infektif yang besar, adalah punya severity karena menurut saya sudah menginfeksi negara-negara dengan vaksinasi yang lebih tinggi dari Indonesia. Sekarang menurut saya Indonesia harus siap siaga, karena ada kemungkinan kalau negara-negara lain yang sudah melaporkan adanya varian Omicron itu berarti sudah terlambat lah, artinya pemberitahuan WHO hati-hati, takutnya di Indonesia juga menutupnya sudah terlambat. Seperti varian Delta, kita hati-hati, tapi sebenarnya varian Delta sudah masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya pendeteksian semua orang yang berasal dari negara asal atau negara yang ada varian Deltanya itu ditelusuri oleh negara, kemudian diperiksa genome sequencing-nya kalau positif dia. Jadi diperiksa dulu PCR-nya, kalau positif di genome sequencing, sehingga nggak ada kebocoran lagi seperti varian Delta, begitu Mbak. Artinya potensi bisa saja dong sekarang Omicron ini sudah masuk ke Indonesia, Pak Miko. Kalau tadi saya dari pernyataannya Pak Miko. Karena kan kalau Kementerian Kesehatan bilang bahwa belum ditemukan sampai dengan sekarang, paling tidak sampai dengan hari ini. Tapi kalau merujuk tadi mungkin pernyataannya Pak Miko, bisa saja potensi sebenarnya sudah masuk tapi tidak terdeteksi saja. Betul, mungkin sudah masuk, mungkin ya. Oleh karena itu kita harus menjaga bahwa itu kita pastikan tidak masuk ke Indonesia. Jadi jangan sampai kita belajar dari varian Delta. Mungkin sudah masuk, ternyata jauh sebelumnya negara kita sudah kemasukan varian Delta. Jangan dibiarkan lagi seperti varian Delta. Prof. Zubairi juga melihat indikasi yang samakah dengan Pak Miko, Prof? Iya, karena masih awal, jadi yang saya lihat dari sisi yang berbeda dulu. Botswana itu negara pertama tempat ditemukan. Berapa jumlah kasusnya tanggal 25? Ternyata hanya 257, nggak ada yang meninggal. Pada tanggal 22 itu hanya 200, tanggal 25 257, tanggal 22 207, nggak ada yang meninggal juga. Tanggal 18 November 316, tidak ada yang meninggal. Jadi baru tanggal 15 November ada 428 kasus baru sehari, dan yang meninggal 5 itu sudah tanggal 15 November. Jadi sedangkan kan baru diumumkan kira-kira 10 hari sesudahnya. Jadi kalau melihat dari tanggal 25 November, kemudian 22 November, dan 18 November itu kasus di Botswana amat sangat rendah. Padahal kita tahu itu tempat pertama kali dilaporkan. Demikian pula yang di Afrika Selatan sampai hari ini belum ada 5.000 kasus baru per hari. Jadi memang kita setuju bahwa kita harus waspada banget, namun tidak perlu panik, dan dan Indonesia sekarang pada posisi amat sangat bagus, positivity rate-nya amat sangat rendah. Jakarta bahkan hanya 0,4%, rata-rata Indonesia 1,1%. Jadi risiko penularan itu amat rendah. Demikian pula rumah sakit masih banyak yang sepi, yang kosong, yang tadinya amat sangat penuh. Jadi menurut saya memang kita harus waspada, monitor evaluasi setiap hari dinamika daripada infeksi baru maupun yang meninggal di Indonesia dan di negara sekitar kita, dan juga di internasional. Namun saya kira posisi Indonesia masih lebih baik. Memonitor dan mengevaluasi setiap hari. Saya kembali ke Pak Miko. Berbicara mengenai mitigasi, artinya apakah cukup mitigasi yang dijalankan dengan kebijakan sekarang, yaitu memperketat pintu masuk internasional, kemudian pembatasan perjalanan, kemudian yang terbaru penambahan durasi karantina. Cukupkah hanya dengan itu, Pak Miko? Jadi selain itu seharusnya begitu ada berita, maka kita harus 2 minggu ke belakang, apakah ada
orang masuk dari negara yang ada varian Omicron, kemudian kita telusuri apakah dari 2 minggu ke belakang itu apakah ada yang positif, kemudian kalau ada yang positif lalu di sequencing begitu. Itu namanya hati-hati. Itu super hati-hati, jangan sampai kita kemasukan selain melakukan blokade terhadap negara-negara yang ada varian Omicron begitu. Jadi menurut saya pemblokadean Omicron sudah cukup baik negara Indonesia, tapi kehati-hatian saya setuju dengan Prof. Zubairi bahwa di negara kita jangan sampai terulang varian Delta. Saya tidak mau negara kita menjadi naik lagi. Sekarang kasusnya sudah turun, jangan sampai naik lagi. Sehingga upaya-upaya pencegahan bahwa di Indonesia tidak ada varian Omicron itu harus dipastikan dengan benar. Jadi dipastikan dengan benar itu dengan cara men-tracing kembali 2 minggu ke belakang dari sejak Omicron dilaporkan dari negara-negara yang ada varian Omicronnya, jangan sampai bocor. Begitu. Kalau sudah bocor, luar biasa kesalahan kita begitu. Nah, ini kan pencegahan tadi Pak Miko sampaikan 2 minggu ke belakang ya, itu salah satu pencegahan. Nah, bagaimana pencegahan ke depannya? Kalau kita berkaca di beberapa negara seperti Australia, seperti Inggris dan juga beberapa negara, indikasi kemunculan Omicron ini dibawa oleh mereka yang baru saja bepergian dari negara-negara di Afrika itu tadi. Nah, kita pun juga ke depannya akan mungkin menghadapi kedatangan dari beberapa tamu dari negara-negara lain dengan adanya G20 ya kan, perhelatan internasional. Nah, artinya pencegahan ke depannya ini bagaimana Pak Miko? Ya, jadi kita harus siap dengan ruang isolasi, jangan seperti Delta. Ketemu bisa isolasi di rumah. Kalau sekarang jangan dibiarkan isolasi di rumah. Kalau ketemu Omicron, cepat-cepat adakan ruang isolasi atau gedung isolasi oleh pemerintah. Tidak boleh isolasi di rumah. Itu demi keamanan rakyatnya. Kalau isolasi di rumah, siapa yang menjamin bahwa kasus ya dengan varian baru itu tidak keluar-luar begitu. Jadi pastikan oleh pemerintah, kalau pemerintah sayang rakyatnya, dipastikan isolasi oleh pemerintah. Jadi dengan varian baru ini, begitu Mbak. Baik, ke Prof. Zubairi, Prof, apa yang penting digarisbawahi antisipasi penguatan supaya itu tidak bermutasi di Indonesia, tidak lagi kita temukan gelombang seperti Delta kemarin, Prof? Ya, sebetulnya seperti yang dikerjakan sekarang, artinya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya yang dikerjakan sekarang itu merupakan salah satu istilahnya the winning team gitu. Jadi mulai dari tes, mulai dari walaupun ada masih banyak kekurangannya, namun sekarang ini dikatakan datanya menunjukkan keberhasilan. Untuk diketahui pada sampai saat hari ini sampai tanggal 29 misalnya kasus barunya kan hanya 176, yang meninggal 11, istimewa itu Indonesia. Yang kemarin hanya 264, padahal 3 hari yang lalu masih 404, jadi malah cenderung turun. Itu yang artinya upaya yang telah dikerjakan cukup baik. Dan tolong diingat pada waktu liburan Natal Tahun Baru pemerintah telah mengeluarkan 10 peraturan. Itu saya kira kalau ditaati kita bisa terlindung. Artinya misalnya jangan pulang kampung, jangan ambil cuti, kemudian kalau di kereta api nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh ngobrol. Dan kalau jarak kereta apinya pendek nggak boleh makan. Itu artinya semua peraturan yang amat bagus melindungi kita semua. Percayalah bahwa peraturan-peraturan itu tujuannya memang untuk melindungi kita. Itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, tapi kalau kebijakannya tidak dipatuhi oleh rakyatnya juga sama saja ya. Mari kita lindungi bersama. Terima kasih Prof. Zubairi Jurban dan juga Pak Triunis Miko sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Tri, Pak Miko, makasih.